Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan kita Cucu Rutut di Nah, ini bukan cupot. Ini lebih ke cubut. Cucu Rutut gabut, ya. Cubut, Cucu Rutut gabut. Ya. Kan Cucu Rutut review. Ya, bisa juga. Episode pertama 2023 loh, masa udah gabut. Kita nge-review film apa kita? Kita gabutnya nge-review gitu maksudnya. Review film Ya. gimana? Cuview atau cure. Cure ntar kayak Cure. jangan deh, ntar kena copyright. Jangan cuview aja. Biar new. Cucu rutut pendapat. Wah. Cure Banyak banget nih. Ya, kalian pilih guys. Mau yang mana namanya ya buat. Jadi pokoknya di kali ini karena daripada kita kemarin 1 minggu omongannya juga ngaroridul ya kan. Jadi kali ini kebetulan gua baru aja abis selesaiin sebuah Netflix series yang mungkin yang tahu cuma Anton, Norman sama Darren mungkin nggak tahu. Tahu. Susah tahu lu. Tahu. Susah tahu. Tahu lo. Nggak susah tahu ya. Tahu. Ini tapi gue udah share screen jadi ntar bisa dilihat sama my friends. Nih gue nah oke. Jadi bisa dilihat ya. Jadi ini nama Burem bang, Burem. Kayak Minecraft gini mukanya. masa sih? Tahu gua. Pixel. Aman gua. Yang bener. Beneran. Ya Itu udah. tulisannya mana kelihatan, tulisan bookmark atasnya. Ya nggak usah dilihat bookmarknya, jencak. Yang penting Apa lo lihat? yang bold yang ininya loh nih. Ini kan kelihatan gitu loh. Oke lah, kelihatan lah, Oke. tapi nggak HD. Nah, Ya nggak apa-apa, yang penting Ya, bisa sih. ngelihat, nggak apa-apa, yang penting bisa lihat. Ntar mungkin dia bagusan dikit. Ya jadi gue bener-bener sebelum record ini gue bahkan kita nge-recordnya agak delay karena gue minta waktu buat nyesain seriesnya dulu ya. Jadi ini seriesnya sebenarnya udah rilisnya tahun lalu 2022. Awal tahun kalau gua nggak salah ya, awal tahun gitu. Dan terakhir di akhir tahun, cepet juga ya, nggak nyampe setahun ya. Itu rilis season 2-nya, tapi gua emang belum sempet nonton. Nah, untuk menjelaskan dulu buat Darren sama Norman, jadi basically ini adalah reality show Korea yang kalau buat gua ini jelas terinspirasi dari reality show yang baratnya, karena yang baratnya itu udah dari tahun 2018 kalau nggak salah, apa 2019 Ada deh. 3 season ya. 4 season sekarang. Bahkan udah sempet ada kayak semacam bukan movie ya, tapi kayak ada mereka di season 1 season 2-nya yang barat itu namanya Too Hot to Handle. Itu case-nya sama persis. Jadi mereka return gitu. Nah, yang membedakan Too Hot to Handle sama yang Korea ini kan namanya Singles Inferno, menurut gua satu. Di sini Singles Inferno ini mereka itu benar-benar dianggap jadi kayak konsep drama lah. Seriesnya habis, end. Lu nggak tahu lagi tuh soal orang-orangnya itu, lu nggak tahu lagi. Dia benar-benar kelar. Dong bang. Hah? Premis awalnya ini apa bang? Oh iya, ini reality show tentang jadi ada cowok dan cewek yang jomblo-jomblo. Itu di ya mereka sih kalau gua nggak salah ya, mereka itu ya mereka daftar lah, kan dibuka pendaftarannya jadi orang-orang boleh submit lah kayak orang mau kerja gitu. Nah, mereka yang terpilih lah. Awalnya itu 5 cowok dan 4 cewek. Mereka dibawa ke pulau terpencil di pulau tidak berpenghuni di Korea obviously. Dan di situ mereka itu ada sebuah konsep yang namanya Hell dan Heaven, atau kalau di situ ngomongnya Inferno lah ya. Inferno kan ceritanya api abadi gitu kan, Inferno. Nah, semuanya itu berawal di Hell, di Inferno Island itu, dimana mereka itu dikasih peraturan nggak boleh reveal umur dan reveal pekerjaan. Jadi mereka cuma boleh tahu sebatas nama gitu. Tapi seiring dan mereka di situ selama 9 hari. Jadi ntar setelah 9 hari di akhir mereka harus memutuskan sama siapa. Cocok jadian, jalan, kalau enggak ya udah gitu. Nah, dan selama proses 9 hari di sana, mereka itu ada kesempatan lewat bermain games. Nanti ada misalnya hari kedua ada gamesnya, hari keempat ada gamesnya lagi gitu. Total 4 kali. Ada 4 kesempatan, di mana tiap kesempatan itu ada 3 orang yang boleh mengajak 1 orangnya lagi. Paham nggak maksud gua?
Jadi misalnya menang 3, mereka masing-masing boleh ajak 1 orang buat bawa ke Heaven. Heaven-nya ini adalah hotel bintang 100 kali lah, gede banget lah pokoknya lah. Dan mereka benar-benar di situ apapun di kamar, layanan apapun, makanan apapun tinggal order lah ibaratnya. Dan benar-benar kalau apa sih Ngapain aja boleh. tipe tertinggi hotel apa sih? Suite ya? Ya. Suite ya. Presiden suite. Iya. Ya pokoknya bener-bener gede banget lah ibaratnya gitu. Mereka enjoy di situ. Sedangkan yang di Hell itu yang tadi gue bilang, mereka itu masak harus sendiri. Tidur juga ya di tendanya nyaman sih, bukan tenda yang jelek juga ya, tendanya nyaman. Cuma mereka masak sendiri, terus gak ada AC di pinggir pantai. Pokoknya ya. Dan mereka juga satu hal gue lupa ngomong, mereka tidak boleh ada gadget. Jadi mereka benar-benar no HP lah sama di sana. Gak ada smartphone segala macam. Nah, udah itu premis dari Singles Inferno ini. Itu total 8 episode. Nah, tadi gue mau ngomong yang menurut gue membedakan banget adalah dari seri yang baratnya, mungkin karena culture-nya berbeda juga kali ya. Kalau gue nonton yang di barat, obviously mereka lebih vulgar. Karena emang culture barat kan sesimpel kissing mouth to mouth aja di sana diperbolehkan lah. Berarti biasa lah, biasa. Kalau yang di sini nggak ada sama sekali. Jadi cuma intimate momen saja lah ibaratnya gitu. Nah, gua kan udah nonton sampai akhir, ya kan, dan ya namanya reality show, gue percaya pasti ada yang namanya skrip-skripnya lah, ibaratnya mungkin tidak secara 100% skrip, tapi pasti ada lah, kayak lu begini ya, kok kamera Norman hitam putih? Hitam putih. Iya, hitam putih. OBS kali. Kalau buka OBS kan hitam putih. Oke, lanjut. Ya. Pasti ada sih skrip-skrip mah. Skrip-skrip kayak gitu kan. Iya. Biar seru. Nah, mungkin tadi Darren juga udah melihat reaksi-reaksi gua pas nonton akhir-akhirnya gitu kan. Dan tadi Anton juga pengen memberikan opininya. Tapi sebelum itu gua bakal ngasih tahu dulu lah hitam putih lagi. Gua bakal kasih tahu dulu cast-castnya siapa, oke? Ini kalian bisa lihat ya gambar yang ini ya. Jadi Bisa. awalnya itu ada 9 seperti yang gue bilang. Tapi sama konsepnya seperti yang barat, di hari keempat atau hari kelima, gue lupa. Itu datang lagi 3 orang baru. Tadinya kan ganjil tuh. Jadi 5 cowok 4 cewek, 1 cowok gak ada jodohnya gitu kan ibaratnya. Nah sekarang dibikin sama rata 6-6, jadi 12 total. Nah, sambil kan juga boleh guys ya, wah ini tipe gue banget nih. Tadi juga gue ada satu cewek yang bener-bener tipe gue banget lah ibaratnya gitu ya. Nah kita mulai ke case-nya, siapa aja sih case-nya? Yang pertama adalah ini, Song Ji-a. Oke, Song Ji-a. Ini Yang adalah mana tuh? ini. Yang mana? Yang mana apaan sih? Mouse-nya diem. Ini Kagak. ada mouse gue nih. Udah nge-scroll deh. Udah nge-scroll Der. Scroll deh. Hah? Oh, di gua masih. Wah, Oh, Discord. Discordnya lu selalu bermasalah, bos. Gimana sih, bos? Ya elah. Ya udah lu coba di DC masuk lagi deh. Ya pokoknya ini nih Song Ji-a. Song Ji-a ini baru ada. Oke, ini mukanya. Di antara semua orang yang cast, ini orang paling kacing bebleng. Oke? Gua nggak tahu tujuan dia ikut ini show tuh apa selain popularitas, udah itu doang. Plot twist-nya adalah dia ini seorang content creator pekerjaannya, beauty vlogger. Ketika dia ada di acara ini, dia itu subscribernya 500.000. Oh beneran ada. Beneran ada. Beneran ada. Oh. Di sini nggak ada yang bohong, pekerjaannya nggak ada yang bohong. Beneran. Jadi dia ini beauty content creator. Kalau lu mau cari juga bisa. Namanya di channel YouTube-nya kalau nggak salah nih Dear Zia. Kalau gua nggak salah. Sekarang dia udah 3 juta subsnya. Obviously. Tapi dia ada skandal tau. Nah kalau itu gue belum research lagi. Makanya ntar lu boleh ngomong. Lu coba lu ngomong. Skandalnya apa deh? Ada. Awas, skandalnya apa? Kan dia ini setelah dia tampil sini kan dia booming kan. Dia followersnya makin banyak kan. Terus dia juga termasuk yang paling populer. paling populer ya, kan. benar.
Terus dia ada kasus di mana ternyata foto-foto barang kan dia fashion. Ya. Dia kan barang-barang branded dong. Ya betul. Nah, barang-barang brandednya KW semua. Sumpah lu. Iya. Iya. Buset. Nih Dirgia nih ada ketemu. Iya ini 2 juta kan followersnya? Kan Coba makin komen. banyak followersnya berarti kan makin banyak yang kepo. Bro. Iya. Kayak foto Oh. semua di zoom-zoomin kan sama netizen ini KW ini. Tapi KW. itu terbukti atau itu cuma dan dia akhirnya minta Ngaku. maaf. yang aku? Minta Hah? Berarti iya. benar. Walah. Soalnya gini, Oh. satu hal yang gua note juga waktu di Singles Inferno itu kan gue yakin semuanya bawa pakaian sendiri lah ke sini gitu kan, bukan yang disediain wardrobe-nya. Cuma dia doang nih yang pakaiannya dari pagi sampai malam. Kalau nggak Gucci, Dior, Chanel, Louis Vuitton, itu semua. Dan literally tau kan kaos yang kayak LV, Chanel yang gede, Mencolok. C-nya di sini, Dior gitu loh. Kayak bener-bener dia kacing bubbling lah di acara ini. Tapi palsu. Nah, gue nggak tahu makanya gue baru selesai nonton kan. Tapi ternyata kalau misalnya itu palsu ya gue cukup ngakak aja lah. Soalnya dia bener-bener mengekspresikan, wih gue nih glamor men, gue nih bukan cewek murahan ya, gue tuh cewek high class gitu loh. Vibes-nya yang dikeluarkan tuh itu si Song Ji ini. Tapi emang Kan netizen kan FBI banget kalau misalnya cari tahu gitu. bener. Ternyata mangdu ya guys ya. Ternyata import ya, importnya tapi Tanah dari abang. Cina ya. Kayak LV spray tau gak sih? Gitu. Nah, tapi ya dia ini di sini umurnya 25 tahun waktu 2022. Mungkin sekarang udah 26 kali ya, gue nggak tahu, kurang tahu juga deh. Wih ini update banget nih 3,9 M sekarang Ya. juga Oh, sekarang udah 3,9. Wih, sumpah kemarin gue ngeliat 3,2. Kemarin gue ngeliat loh. Apa gue buta ya? Ya kali ya, masa Mungkin sehari. kali ya. Tapi likes-nya Mungkin juga turun. gede, Bos. Mungkin kayak turun deh. Turun? Enggak, sebelumnya belum 4 sih. Masih 3 waktu gue liat kemarin. Ya gitulah, ya gue gak tahu ya kalau ada penurunan Frizia. karena skandalnya gue gak tahu. Ya intinya nih nama YouTube channelnya Frizia. Nama dia tuh Zia ya, Zia. Gia, namanya Gia kan, tapi kan ya Iya. biar English gitu kan, Zia jadinya. Zia. Nah itu yang cewek yang pertama. Yang kedua adalah Kim Hyun Jung buat cowoknya. Opa. Oh opa. Kenapa lu yang Agak capek, Langsung pipi ya. agak capek ya. Langsung pipi. Ya, ini sesuai urutan itu adalah 9 case pertama ya. Jadi yang 3 case nyusul itu kayaknya di paling bawah sih. Ya, jadi kalau untuk Kim Hyun Jungnya ini buat gua dia salah satu yang cukup strong willed kedua. Nah, mungkin Anton tahu strong willed pertamanya siapa. Ntar bakal ada. Dia strong willed kedua. Kenapa gue bilang strong willed kedua? Karena dari day 1 sampai day akhir dia cuma ngincernya satu cewek doang. Padahal kan sebenarnya kalau acara-acara kayak gini kan ya lu explore banyak chance gitu kan sama cewek-cewek yang lain gitu kan, cakep-cakep juga. Dia umurnya 28 tahun dan dia personal Dia trainer. masak bukan sih? Bukan, dia personal Bukan trainer sama model. Personal trainer sama model dan dia badannya bos, buset. Wah, iya, Namanya PT, bos, lihat bos. Oh. Buset. Lalu gitu? gua nonton kayak gini minder sama cowok-cowoknya. Gue buka baju, aduh. Ya elah. Ah. Dikit. Menurut gua dia dari cast yang original dia yang badannya paling jadi, paling bagus gitu di antara yang original ya. Tuh. Belang Ya. gitu ya badannya. Ya, dia Instagramnya juga 1 juta followers. Sama username-nya unik ya, 1126.1 ya. Emang orang Korea gitu tuh. Iya ya, unik banget angka begitu. Karena kebanyakan kalau orang Korea 1126 itu kalau diketik di keyboard katanya nama Hangulnya mereka gitu. Suka misalnya kayak Suzy SKKUZZI gitu kan. Ya gitu. Nah, oke. Yang ketiga yang cewek adalah An Yewon. An Yewon. Agak tenor gitu ya. Ya. Training gitu. Menurut Yewon. gua ini buat cantik ya. Kalau kita ngomongin cantik, ini yang paling cantik sama di
cast single Inferno yang semuanya secara overall. Ini yang menurut gua cantik nih. Bener cantik gitu. Kanye Won. Dia umurnya 27. PT lagi dia. Terus dia juga dia itu gak cuma PT sih, dia pokoknya ada kayak yoga instructor, pilates instructor gitu-gitu juga. Nih dia 1 juta followers juga. Yewon ya gila ini. Buset. Enggak, dumbbellnya bagus. Ini Sampah banget Jaren anjing. dari it's okay bro. Kalau mengakui mah it's okay. Oke. Six pack ya udah. Six pack. Nah gitu. ini nih case keempat, Boys. Choi Si-hoon. Ini yang di antara semuanya mukanya paling Korea banget. Paling idol banget lah mukanya gitu loh. Kalau misalnya ngomongin soal Korea kan K-popnya gitu kan. Ini mukanya paling K-pop banget. Tapi surprisingly dia itu punya fashion model dan dia punya usahanya sendiri, brand sendiri lah yang dia lagi rintis ketika dia ngomong ini di Seoul based clothing brand Hoten. Choi Hoon namanya. Paling fashion banget dah dia dah. Oke, kita percepat saja ya. Oke. Kenapa kok dipercepat? Karena ini coba perkenalan, gue pengen ngejelasin plotnya nanti. Oh, Terus Kang Soyeon ini yang paling tua di acara itu, umurnya 34 tahun. Dia itu surprising nih pekerjaannya adalah dia tuh punya boxing gym. Dia yang punya boxing gym dan dia ngomong adeknya itu professional boxer. Jadi dia yang memfasilitasi adiknya lah dengan dia punya boxing gym itu. Dan harus diakui pas di serialnya pun dia yang emang terlihat paling dewasa sih. Kayak meskipun gak di-reveal umurnya, dia yang terlihat paling dewasa lah karena dia yang paling Senior. Bukan senior, pendapatnya tuh lebih berpengalaman lah gitu loh ibaratnya. Beda nih main di atas. Sama bos, ya kan dia model juga bos. Sama, ya kan pengaruh angle dan rambut dan lawan-lawan lah. Terus dia juga pernah jadi K-pop girl group juga dulu. Namanya WE, ya nggak ada yang tahu katanya. Bahkan dia sendiri bilang, I used to be K-pop idol. Not many people knew me back then. Tapi dia terima kasih sama single Inferno karena dia bisa jadi dikenal. Nah, ini Moon Se-hoon, orang ke-6, cowok ketiga, Moon Se-hoon. Ini adalah cowok paling strong willed, ranking 1 buat gua selama di sana di single Inferno ini. Kenapa? Karena ya sama, dia juga cuma incer satu cewek dari awal sampai habis. Tapi kenapa dia yang pertama bukan yang kedua? Ntar gue jelasin. Di sini dia punya restoran di Gangnam. Kita tahu lah ya, Gangnam itu daerah paling bergengsi di Korea gitu kan. Dan dia punya restoran sendiri di Gangnam. Jadi bukan kaleng-kaleng gitu. Dia chefnya, bahkan dia yang masak, dia chef gitu. Nah. Oke, lanjut. Oh, enggak, ini additional cast-nya nih, Song Min-ji. Ini yang tiga terakhir datangnya. Berarti tidak urutan. Song Min-ji ini umurnya 24 kalau nggak salah. 24. Dia freelance model. Dan cakep. Dah itu aja lah pokoknya lah ya. Ya cakep semua. Ya, mulai cakep. hilang nih attention gue nih. Sama penjelasan lu, Fit. Udah mulai hilang nih gue. Ya karena gue juga bingung ngomong apa gitu loh. Ntar gue baru mau jelasin Mulai plot nggak menarik twist-nya. nih. Ini Oh Jin-taek. Nah ini mukanya paling gue pikir Buset. blasteran nih. Gue pikir Gua juga blasteran. tahu ini. Apa? Dan dia satu-satu yang bewokan dia. Iya, doang. dia satu-satunya yang bener-bener kayak western style banget. Bahkan waktu Iya. entrance Waktu pun datang, kayak gori loh gak sih? Iya. Koridor ini ya dibuka. Dia letaknya di kemeja yang ini ya dibuka. Iya, style pokoknya Yang ngasih lihat dada. style yang ngasih lihat dada banget deh, western style banget ya. Enggak Korea banget ini mah. Tapi dia Korea, dia Busan kalau nggak salah ya. Bukan Busan apa bukan ya? Gue lupa di mana dia deh. Nah, dia ini usahanya Fashion business. punya tailor shop. Jadi dia Kang Jahit. Kagak CEO bos itu. Dia CEO-nya yang Oh, punya. Konveksi gitu ya. Pabrik enggak. Tapi dia yang masih handle semuanya juga.
Oke. Bonghang gitu ya. Namanya Timeless Bruno. Tuh kan nama barat banget kan, Timeless Bruno ya. Dia bener-bener western banget dah nih orang dah. Nah, ini yang gue bilang, ini tipe gue banget mukanya nih. Namanya Shin Ji-yeon. Tapi kasihan dia. Dia kasihan tapi Kenapa ya dia? menurut gue dia Karena yang paling childish di ya. series ini, dia yang paling childish. Gue Tapi juga pas kalau lo awal-awal gue juga demennya sama dia. ya, tapi kenapa gue bilang dia paling childish? Karena maksud gue wajar. Karena satu, dia umurnya 24. Dan diantara semuanya cuma dia nih yang nggak kerja. Dia S2 sekarang. Lagi S2 di Neuroscience University of Toronto di Kanada, men. Gila. Dokter, bos. Gila, bos. Lu liatin. Dokter. Otak lu dicerna, bos, sama dia, bos. Dokter saraf, bos. Dokter saraf, lu bos. dibenerin lo. Dia bisa ini kayaknya, notok-notok mungkin saraf lu kalau lu kenapa-napa gitu kan. Itu bukan dokter, Bos. Bukan ya? Kayak beda deh. Peneliti, dia peneliti neuroscience soalnya kan. Pokoknya otak lah, berhubungan sama otak tuh kalau neuroscience. Apa tuh, coba scroll ke bawah dia? Oh, Dia Alzheimer. bilang dia pengen belajar itu karena kakeknya itu Alzheimer. Jadi dia tuh penasaran. Bisa nggak sih nyembuhin? Terus apa sih yang nge-trigger? Kenapa bisa terjadi? Bilang kayak gitu. Jadi dia yang menurut gua lumayan berbeda lah latar belakangnya. Karena cuma dia masih kuliah gitu. Nih Instagramnya 1 juta followers. Ji-yeon nih. Tapi dan ini mukanya menurut gua paling Korea banget juga gitu ya. Yang kayak standar unyu-unyu Korea gitu. Nyunyi kecil, Ah. pendek-pendek. Nah, ini yang ke berikutnya. Kim Jun, dia nggak pendek loh, 169. Kim Jun Sik. Kim Jun Sik cowoknya yang berikutnya. Dia ini pekerjaannya kalau nggak salah Buset. model juga bukan sih? Oh, dia punya food startup company. CEO. Rame. Healthy food kalau nggak salah. Premium ginseng sama kolagen infused honey. Nah, iya. Tapi badan juga kayak gini, bos. Coba lu Der jadi CEO, badan lu nggak mungkin kayak gini. Weh, masa mesti gua buka badannya Hasta? Yang Bisa. Oke, Rame. umur dia Ih, seru ya. 28. Ada semua, gue lagi liatin. Ada semua apaan? Iya, kayak bisnisnya semua gitu. Iya, ini semuanya bukan orang-orang Madesu, tapi dia yang paling dikit nih Iya. Instagram ini 304. Kenapa? Karena memang dia juga salah satu yang strong willed ketiga menurut gua. Strong willed ketiga, tapi strong willed-nya dia itu no challenge. Karena cewek yang disukain gak ada yang sukain juga. Tapi dia juga loyal gitu. Dia cuma satu cewek doang. Jadi ibaratnya lu tahu kan kalau yang kayak gini-gini airtime-nya suka dikurangin nih karena gak menarik. Ibaratnya lu basic hubungan lu gitu. Makanya mungkin dia yang paling kurang terekspos juga lah gitu. Tapi foto sama Siwon nih baru sadar. Iya, Siwon coy. Nah, ini Kim Sumin. Ini adalah yang additional ketiga juga. Cewek yang baru datang. Dia 24 tahun dan dia juga rising actress tuh di bawah JNK Entertainment. Gua lupa JNK tapi setahu gua gede deh. Terus dia juga jadi model-model juga lah setahu gua. Tuh. Well-known brand such as Korean coffee chain, Angel in Us, and Japanese beauty brand. Oh, Shiseido. Dia model Shiseido juga gitu. Nah, dia juga termasuk yang lumayan kecil followersnya karena satu tadi dia datangnya agak telat kan. Tapi menurut gua setelah yang tadi gue bilang nomor 1, gue kedua dia nih yang gue suka mukanya. Soalnya kalau senyum ada langsung pipit. Nih sume Instagramnya itu langsung pipitnya kelihatan banget boy. Langsung pipit deh. Langsung Kecil ya pipit. itu di bawah ya. Ya, nah ini cowok terakhir, Cha Hyun Sung. Cha Hyun Sung ini surprisingly dia adalah teman dari si ini. Mana sih tadi? Bukan. Temen dia. Yang nomor 2 tadi. Si Kim Hyun Jong. Jadi dia tuh temen olahraganya, temen gymnya. Nah, dia juga datangnya terakhir-terakhir nih si Cha Hyun Sung. Oke, dia umurnya 31 tahun. Dia itu adalah professional dancer. Dia udah sering kolaborasi sama EXO, Stray Kids, Girl Generation, dan kemarin sempat viral pas sama Sunmi juga. Kalau misalnya memang ada yang notice gitu ya, ini dia nih yang viral nih, gitu. Dia followersnya 1,1 juta karena emang tuh dia foto sama Sunmi. Karena emang dia udah terkenal juga di industri entertainment lah, ibaratnya gitu. Oke, itu semua case-nya. Nah, sekarang
sebelum gua reveal plotnya ya, kalian ada yang merasa cocok mukanya saat siapa nggak nih? Gua ke paling atas dan yang paling ininya nih. Yang menurut kalian, oh ini kayak cocok. tuh gimana? Yang dari mukanya kayaknya ini sama Yang ini deh, lu ini dong. sama ini deh, ini sama ini deh. Oh, kirain sama gua. Wah, nggak usah, sama lu nggak ada yang cocok. Ini sama ini. Nah, ini ada mouse gua kan? Ada mouse gua kan? Ada. Nih, coba yang cewek ini nih, yang gue suka nih. Dia sama siapa? Kira-kira. Wah, sulit juga ya. Kira-kira aja, asal aja. Iya, Feelingnya ya iya. feeling. Sama lu, Pin. Amin ya Allah. Mau gue man, gila. Dari gaya-gayanya ya. Cowok ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari kiri ke kanan. 1, 2, 3. Kayaknya sih sama yang keempat sih kayaknya sih. 1, 2, 3, 4. Yang ini, yang kayak idol berarti. Iya, sorry banget dah mouse nggak gerak di gue ya. Pokoknya yang Iya. keempat dah itu, yang belakang. Yang tengah-tengah kan? Cewek putih kuning Iya, dah ya, yang iya. belakangnya. Norman yang mana man? Ini bisa gue Gue open lempar image. dadu aja lebih. Bisa gue gedein gak sih? Wah, burem bos. Burem ya? Ya udah nggak apa-apa lah. Jadi Dice roller. jangan lah, masa lempar dadu. Ya Feeling lebih aja. lebih kemungkinannya lebih bagus daripada gue nebak. Yang nomor 5. Nomor 5, oh yang ini, berarti yang kayak Iya. western. Oke. Western. Nah, sekarang gue reveal ya. Jadi semua ini yang match itu cuma 3 couple. Kata dia lesbi. Bukan, Enggak dong. enggak gitu. Bukan, ditolak kan. Ditolak kan di hari akhir itu kan cewek-ceweknya misah tuh, cowok-cowoknya nyamperin. Nah, kebetulan si cewek ini nih, ini Song Ji A, ini yang paling populer. Dia itu dideketin sama di akhir dipilih sama 3 cowok. Betul. 3 cowoknya western ya? itu, hah? Yang western ada ya? Bukan. Yang 3 cowoknya itu yang paling kiri nih, yang sebelahnya dia persis. 1. Terus yang lu bilang Der yang tengah, cowok baju hitam 2, yang ketiga yang paling kanan. Kayak fuckboy gitu sih yang mau deket-deketin nih. Kelihatan tuh paling kiri sama paling kanan. Kayak sih dia juga sukanya yang kayak fuckboy. Iya, menurut lo. Pasti sih. Menurut lo. Ibaratnya ini udah kebaca sih, kalau ini gue udah kayak ini mah ada tipikal cewek yang udah pasti suka-sukanya yang style-stylenya begini-begini juga nih. Ibaratnya Iya, gitu. iya. Nah, itu yang pertama couple-nya. Yang kedua nih yang gue suka nih mukanya nih. Ini sama yang cowok ke berikutnya nih. Oh, ketiga. Yang ketiga, yang di belakang. Wih, dia ngerangkul di sini ya, baru sadar gue. Nah, gue kasih tahu nih kenapa menurut gue dia paling strong will. Karena nih cewek yang gue suka ini, dia itu waktu di awal gak suka sama nih cowok, sama si yang orang cowok ketiga. Apa sih namanya gue? Sehun, namanya Moon Sehun kalau nggak salah ya. Itu deh. Tapi dia ditolak 3 kali bos. Bahkan lu bayangin nih ya, jadi posisi cowok nih. Lagi acara dating kan semuanya harus coba PDKT kan. Dia coba PDKT-in tuh. Si cewek ini ngomong, aduh gue ngantuk. Yo tidur. Aduh gue capek. Aduh gue ngantuk nih. 3 kali dia ngomong lagi diajak tidur. Diajak ngomong. Wah, gue sih pas nonton kayak sakit bos. Terus dia ngapain? Nangkep nyamuk gitu cowoknya. Tai. Dia keluar gitu. Jadi sebenarnya dia hampir sempet mau nyerah. Tapi tiba-tiba cewek yang pakai dress biru yang paling kanan, yang paling tua, itu kayak semacam ngebukain pikiran buat dia. Tapi sebenarnya mungkin secara nggak langsung lah ya, karena dia ini sempet tertarik juga sama dia di awal. Tapi in the end enggak gitu. Nah, sampai akhirnya kan tadi gue bilang tuh ada yang bisa dibawa ke heaven kan, yang hotelnya itu yang luxury hotelnya lah. Dia ini dari 4 kali kesempatan, 2 kali pertama dia tuh nggak dapet sama sekali. Dia nggak berhasil, nggak ada yang pilih dia, dan yang dia pilih pun nggak milih dia gitu ibaratnya. Tiba-tiba pas yang 2 kali ini gak datang kan muncul tuh 2 cewek baru, yang 3 case datang di hari keempat tuh.
dua-dua ceweknya suka sama dia. Dan PDKT itu bagus tuh, ibaratnya gitu. Semua yang nonton udah pasti kayak, wah gila, pasti udah yang ini aja lah, yang baru aja gitu ibaratnya. Karena yang pertama lu suka tuh udah gak suka sama lu men, ibaratnya gitu. Terus plot twist, risih banget, lu kelihatan banget dari isinya. Terus plot twist, pas dia menang yang ketiga, dia dapat kesempatan bisa ke heaven-nya itu, ke hotelnya. Dia pilihnya bukan yang suka sama dia cewek dua itu, tapi dia yang nolak dia itu. Terus semenjak saat itu kebuka tuh hatinya ceritanya. Anjay. Paling kebuka hati. Paling Bagus kebuka. juga ya. Iya. Ceritanya bagus sih. Drama harus Koreanya gitu-gitu sih. ada Scriptnya kan? bagus ya. Iya. Drama Korea tetap ada. Nggak boleh ketebak dah pokoknya. Nggak boleh ketebak. Nggak boleh. Jujur, tapi yang itu gue juga anjir. Gitu kayak, ush, gila lu. Kayak gue juga nggak Untung- nyangka. Untung dia nggak ajak. Pantang menyerah. Untung dia nggak ajak yang paling kanan nih. Itu lebih nggak ketebak lagi tuh. Oh enggak, udah nggak mungkin. Nah kenapa? Karena yang ini udah ditempel sama yang western. Enggak yang cowok. Oh yang paling kanan ini nggak mungkin. Nggak suka, tipenya nggak suka, beda jauh. Gitu. Akhirnya makanya di akhir dia match sama yang ini. Bahkan dia sampai nangis karena dia bilang dia merasa bersalah yang cewek yang gue suka ini. Kayak gue merasa bersalah karena gue udah kayak jahat lah gitu. ya kasarnya gitulah, kayak gue udah nolak lu secara kasar segala macam, tapi lu masih terus berusaha, bahkan lu ngajak ngobrol gue lagi duluan dan lu tetap mau ngajak gue kesini segala macam. Jadi kayak dia ngucapin terima kasih bla bla bla, akhirnya ya happy ending lah ibaratnya. Tapi ya sekarang udah nggak ada kontekan lagi juga sih di realitinya ya, gue nggak tahu sih. Nah itu couple kedua. Couple ketiga yang tadi, ada 4 couple berarti, yang biru ini sama yang western. Ini juga sempet ombak. Karena apa? Ya semua yang dia incer kagak mau sama dia. Siapa? Yang cewek itu? Cewek biru? Enggak yang Cewek putih? Oh ya itu ntar. Nih cewek yang biru nih, dan dia adalah satu-satunya orang yang pergi 4 kali kayaknya ya. Enggak, 3 kali. 3 kali dia pergi 3 kali ke hotel dengan satu orang yang sama, yaitu si cowok ini. Western. Nah, 3 kali. 3 Jago banget kali. dong dia. 3 kali. Jadi yang pertama yang menang cowoknya milih dia. Terus di hari kedua dramanya dimulai. Cowok ini menang lagi. Tapi peraturannya lu nggak boleh pilih cewek yang sama. Dia pilih cewek yang ini, yang gue suka. Dan dia Itu gara-gara peraturan. bener. Tapi dia juga interest. Dia bilang. Bahkan dia mengakui, iya gue emang interest sih. Jadi pas abis hari kedua dia ke heaven sama yang cewek ini, dia tuh sempet ninggalin nih cewek yang biru. Karena dia sempet kayak, wah dua-duanya oke nih ibaratnya gitu loh. Akhirnya si cewek ini galau kayak, kok gue berasa dipermainkan. Cuma yang gue respect dari si yang cewek rambut biru ini, cewek pakaian biru ini adalah karena mungkin yang tadi dia paling tua, dia straightforward banget. Dia langsung ngajak ngobrol, kayak dia ngomong, gue merasa lu mempermainkan gue. Kayak kenapa ngomong kayak gitu? Karena di hari pertama dia ke heaven itu, si cowok ini ngomong, si cewek ini nanya kan, pas di hotel tuh, pertama kali, kalau lu berikutnya kesini lagi sama cewek lain gimana? Terus si cowok ini langsung ngomong, enggak, gue cuma mau kesini sama lu. Sin emang nggak bisa sama dia lagi. Kenapa? nggak bisa. Nggak bisa, peraturannya kayak gitu. Tapi si cewek ini juga milih. Tapi bedanya si cewek ini milih cowok yang nggak mungkin pilih dia. Paham nggak lo? Si cewek ini milih cowok yang yang pakai yang jodoh sama yang putih. Gitu. Dia nggak mungkin milih dia karena si cowok ini udah kelok sama nih cewek dari awal. Sedangkan si western yang ala-ala western ini milih nih cewek putih, ternyata nih cewek juga milih dia. Makanya tadi gue bilang kan, nih cewek juga sempet nggak tertarik karena sempet tertarik juga nih sama si cowok western gitu. Haji mumpung juga Haji mumpung, sempet suka. Sampai akhirnya yang baju biru ini, wah nggak bisa nih, gue mesti agresif.
dia agresifin, menang dia. Akhirnya pas itu pun ya makanya dia refleksi. Jadi mungkin bisa dibilang ini kayak bounce back-nya ya, kayak mungkin pelarian lah kalau saya mau ngomong kasar gitu. Tapi setidaknya yang gue respect juga dia ngaku lah kalau misalnya mungkin dia terlalu dia tuh jahat, makanya dia sampai nangis gitu ibaratnya. Gua nggak bermaksud bla bla bla, tapi ya bla 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 gitulah. Nah, drama bos pokoknya gitulah. Yang Bagus ya kayaknya. ya bagus. Yang couple keempat itu yang tadi gue bilang, yang paling basic, yang kuning sama yang polo hitam. Yang gue bilang ini juga loyal tapi gak ada yang suka lagi sama yang kuning, cuma dia doang seorang. Jadi bener-bener smooth lah ibaratnya gitu. Nah yang set adalah ini yang set, yang rambut putih, yang baju putih yang sebelah baju biru. Oh. Dan yang tengah, yang kaos putih itu kan dua-duanya waktu muncul sukanya sama yang polo nih, yang sama cewek yang gue suka nih. Agak susah ya ngomong nggak ada nama ya. Pokoknya gitu deh. Polo. Ya, yang polo. Si cowok ini kan kelok banget ya sama yang cewek gue suka. Sampai bener-bener akhirnya yang tengah nih, yang cewek di tengah ngomong sama yang di ini, lu udah suka banget ya sama si ini gitu. Dia kayak terus dia sampai ibaratnya dia over tuh, emangnya lu nggak mau tahu apapun tentang gua, nggak mau tahu lebih dalam soal gua gitu kayaknya ngomong. Terus si cowok ini dengan ini yang gua respect juga, dia langsung ngomong, kayaknya udah nggak ada waktu deh. Langsung ditolak gitu, bener-bener. Nah udah dia langsung, tapi sampai akhir dia tetap milih si cowok ini. Nah yang ini, yang awalnya milih dia, bahkan secara eksplisit juga menyampaikan kalau gue suka sama lu gitu, ibaratnya gue tertarik sama lu bla bla bla. Akhirnya dia itu memilih yang cowok yang di tengah ini nih, yang paling belakang. Terus brengseknya nih cowok, jadi ya tadi kan gue kasih tau kan, cowok ini kan suka yang influencer nih, yang content creator. Tapi sayangnya dia tuh ditolak. Dia yang ditolak paling pertama. Akhirnya kan dia berdua kapelan nih yang paling kiri. Ya, paling kiri. Dia sempet galau. Wah, karena dibilang dia tuh sempet ke hotel itu bareng sama yang cewek influencer itu, dia seneng banget, dia sampai bilang, gue berasa ini di drama loh, kayak gue bener-bener happy banget gue jalan sama lu membuat hidup gue jadi bahagia banget. Dia bener ngomong eksplisit kayak gitu. Terus akhirnya dia galau. Pas dia galau, cita-cita ngobrol sama cewek yang baru dateng. Terus si cewek ini menang ke kesempatan buat ke hotel. Dia pilihlah cowok ini gitu. Terus di pikirannya mungkin kan ya udahlah gitu kan, lu udah ditolak nih, dia tahu segala macam, ya udah kita coba PDKT segala macam bla bla bla. Bagus tuh responsnya. Pas di akhir dia datangin nih cewek dengan harapan dia udah seneng kan, gue didatangin nih, dipilih. Dia cuma ngucapin terima kasih atas kerja kerasnya. Terus dia tetap ke cewek yang ini. Jadi ibaratnya cuma dijadiin sesaat. Iya, lampiasnya aja gitu. Kayak ibarat gue lagi galau. Yaudah lu menghapus kegalauan gue, that's it udah. Gue tetap mengikuti kata hati gue ibaratnya gitu. Wah. Tapi nggak dapet juga. Nggak dapat juga. Jadi cuma dia sama yang paling kanan yang kayak fuckboy nggak dapet. Bamba Mangdu. Crocsnya boleh, kakak Crocs. LP. Adibok. Tapi kalau lu apa? Ya, mana sih yang lu demen tadi? Yang ini. Yang kayak anak-anak itu. Dia tuh yang mana sih di atas tadi ya? Yang putih. Mana ya? Tadi di nih, over apa pause? Mana sih? Ini. Iya itu Shin Jion. Iya, ini yang mana sih Shin Jion? Ini yang ketiga dari kiri, yang cewek. Ya? Sama. Ini outfit mereka terakhir pas hari terakhir outfitnya kayak gini. Sama kok ini. Outfit yang terakhirnya. Jion. Shin Jion. Udah follow.
Tapi kalau lu Paling nonton serial ini, lu akan tahu kenapa cewek yang influencer ini yang paling terkenal. Ini cewek pinter banget. Menurut gua dia punya skill yang emang udah dipersiapkan buat TV gitu. Cara dia, kenapa dia bisa sampai dirayu sama 3 cowok? Respons dia, wah, flirty dia dapat banget lah ibaratnya gitu. Kayak cowok kalau baper mungkin wajar gitu sama dia. Begitu kan ya mendukung lah ibaratnya kan mukanya juga kecil-kecil unyu gitu kan, cakep gitu. Dia pintar banget buat di acara TV gitu-gitu. Dia yang bikin drama segala macamnya juga pintar sih. Emang nggak menyangka aja kalau barang-barangnya KW aja sih. Coba ya search, ada tau, ada. Ya ntar gue emang mau ngeliat-liat lagi lah baru gue kelar nonton. Ya ada nih banyak search namanya di YouTube aja Frizia ada kayak orang bikin drama-drama dia gitu. Pastilah. Soalnya bener-bener glamor banget, bener-bener. Maksudnya kalau gue jadi dia nih, lu nggak usah segitunya sih. Kayak lu bener-bener eksplisit tuh yang ngasih tahu baju gue tuh Gucci, Dior, Louis Vuitton, Chanel. Kayak Oh dia ngasih tahu gitu. oh bukan, maksudnya secara tidak langsung semua, karena kalau lu lihat nih man, semua ceweknya outfitnya itu kayak outfit beli di all shop tau gak lu? Kayak outfit yang casual banget. Cuma dia tuh yang bener-bener brandednya gila banget. Ibaratnya kayak Yang gede-gede gitu ya. iya, Jadi, bener-bener sinting deh. Ibaratnya kayak, gua sampai ngeliat, wah gila nih cewek, gini amat ya outfitnya ya. Kayak bener-bener. Banyak disuka loh, padahal gue gak demen loh. Gue juga nggak demen. Tapi gue ngerti. Gak deh. Ya mukanya, gue juga gak cocok sama mukanya. Cuma gue paham kenapa dia itu paling populer setelah gue nonton sampai habis. Ini cewek entertainment face banget, entertainment behavior banget gitu ibaratnya. Dia pinter dia ngambil popularitasnya pinter. Ya. Itu deh. Itu yang season 1. Gak berasa ya, udah 42 menit ya. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi apakah mungkin kalau Norman, gue nggak yakin Norman tertarik buat nonton reality show begini sih. Ini bukan TV show-nya Norman banget ini. Bukan. Tapi kalau Darren mungkin masih bisa nih kalau Darren nih. Kalau Darren masih bisa. Jomblo ini memang. Jomblo ini emang. Betul. masih bisa ya. Masih bisa. Tapi bagus maksud gue. Orang Apa? lagi nonton sekarang dari tadi. Tapi menurut gua ini lumayan menghibur lah. Season Lumayan 2-nya menghibur. tamat kok. Ya, nah ini ntar juga gua ntar mau lanjutin season 2-nya. Tapi season 2 kan entirely new cast kan. Udah nggak ada yang sama lagi. Nah itu doang sih yang gue sayangkan. Maksudnya jadinya kalau yang barat itu mereka itu masih ada kayak progresnya dan mereka beneran jadian. Nah kalau yang ini gue cukup yakin kayaknya udah nggak ada yang jadian juga, kayak udah end aja gitu, kayak profesional aja deh. Ini gimana gue juga nggak tahu deh. Oke, gue pengen cari tahu lagi juga. Gitu. Oke, sekian untuk waduh, itu baru episode 1 udah ketahuan tuh. Baru mulai. Ya, jadi itu dia teman-teman ya untuk review-reviewnya. Gimana Ton? Kalau lu ngasih skor berapa Ton? Lu kan udah nonton, lu ngasih skor berapa buat yang season 1? 8 loh. 8. Oke. Darren, 8 loh. Darren Gua dari kasih yang nilai. jelasin, lu kira-kira nih Top prior banget. Waktu dia keluar yang season 2 pun juga ya kayak nggak pas pengen gua langsung nonton gitu. Cuman buat waktu senggang kayak seru aja. Kayaknya lihat trailernya game-gamenya kayak seru juga ya. Apa? gamenya, Nggak tahu sih, Gamenya apa? gamenya basic sih sebenarnya menurut gua. Basic. Game Yang basic. ada yang Cuma menentukan siapa yang menangnya itu yang seru. Karena lu udah tahu nih, oh kalau yang ini menang, dia bakal pilih siapa ya? Tiba-tiba nggak menang gitu. itu jadi sebenarnya game basic, cuma tension nentuin siapa yang menangnya lah yang menurut gua seru. Gamenya basic, gamenya balap lari, terus rebut-rebutan topi, siapa yang rebut topinya duluan sambil di piggyback, sama ada sumo yang di lumpur gitu yang ngedorong keluar gitu doang. Menarik sih kayaknya, drama sama ceritanya kayaknya ya. Ya, reality show soalnya ini. Jadi nggak purely scripted, tapi ada lah skripnya. Ya, jadi berapa ratingnya?
8,5 sih Oh, kayaknya kalau 8,5. ngeliat. Belum nonton ya? Belum nonton. Tapi belum nonton, mungkin bisa berubah. Belum nonton. Dari ini dari kayak ceritanya, drama-dramanya, Oke. kayaknya menarik kayaknya ya. Oke, Belum oke, nonton oke. soalnya. Nah, kalau Norman terakhir. Nah, aku nggak mau ngasih nilai lah bang, aku nggak tertarik bang. Nggak tertarik berarti di bawah 3 tuh. Nggak tertarik bang. Nggak tertarik. Nol berarti. Oke. Oke, ya. Ini memang not for everyone sih memang kayak begini nih. Coba kalau misalnya untuk yang mungkin suka Korea tapi bosan drama mulu, pengen ada lihat yang kayak Running Man, variety show yang ada realnya dikit, ini boleh bisa jadi option juga. Ya udah. Oke. Kita hentikan sampai di sini dulu aja untuk apapun Cupat, itulah. Ya, kalian tentukan saja. Semoga kalian terhibur. Kalau misalnya kalian ada ide kan, mungkin ntar buat nextnya Norman mau nge-review apa, film atau apa, boleh kalian bisa Oh, kasih. kita jadi minggu ini minggu review ya. Terserah. Kalau mau Aja. silakan. Kalau nggak mau juga Kalau terserah. review boleh lah. Lu semua ntar gue kasih PR. Nggak usah Lu kan. semua nonton. Ini gak juga Lu semua nonton. Gue gak maksa lu Film. nonton. Gue gak maksa lu nonton. Lu mesti bisa jelasin ke kita nanti yang lu review. Berat nih filmnya nih. Film-film detektif berat nih kayaknya. Kagak. Film gue nggak berat coy. Ya pokoknya Gue Tama itu Itu filmnya Tasya. rahasia ntar yang datang bukan Norman itu. Ya kalau Rego udah nonton juga tuh. Ah, gue juga belum nonton lagi. Itu ntar aja deh. 10 menit doang satu episode. 10 Iya, menit cepet satu sih. episode. Oke, ya udah kita end dulu sampai sini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa kalau kalian suka kasih like, share, subscribe dan join membership di channel kita masing-masing, dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya. Cheers guys and bye bye.